Wan, Apaan sih? lagi ngapain lu? Ini gue lagi kerjain tugas buat UAS. Udah jangan ganggu lu. Apaan nih? Iya buat UAS. Ih, gitu banget Udah sih. sono Oh, sono. iya. Nama saya Khalid dari MPI 4. Perkenalkan, nama saya Iman Hidayat. Oh, Saya di sini Muhammad Nazri. Yang keempat, Saya Muhammad Iyad Sofian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin. Muhammad Fikri Ilhami. perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani. Alwan Sabri Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang kami observasi di SD Bojong Soang. itu diutamakan, tetapi masalah ekonomi keluarga pun diperhatikan oleh gubernur. Dan bagaimana proses pemilihan kebijakan yang akan Yang pertama, identifikasi masalah peserta didik. Peserta didik belum bisa membaca. Pada awal pendaftaran kelas 1, SD Negeri Bojong 10 melakukan tes membaca untuk semua para siswanya. Ini bukan tolak ukur, akan tetapi untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan membaca calon siswa. Jadi mana yang udah bisa, mana yang belum. Nah, lalu ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, SD Negeri Bojong 10 tidak boleh menolak siswa ABK. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi para guru-guru karena para guru-guru tidak dilatih untuk mengajarkan mereka. Ya, Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penanganan masalah itu ada dua ya. Yang pertama, tanggung langkah-langkah penanganan masalahnya, yaitu yang pertama tanggung jawab guru kelas. Nah, jadi setiap guru kelas itu bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa mereka sendiri ya, siswa kelas mereka sendiri. Nah, diharapkan si guru itu berhasil dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan sesuai yang dibutuhkan oleh siswa-siswanya, termasuk siswa yang belum bisa membaca dan siswa ABK. Nah, selanjutnya itu arahan dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga ikut serta ya menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa-siswanya, khususnya mengenai cara menghadapi dan mengajar siswa ABK. Kepala sekolah juga memastikan bahwa guru mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan ini. Ya, jadi seperti itu. lalu yang ketiga, pengumpulan data. Setiap guru diwajibkan untuk melakukan observasi terhadap setiap siswa di kelas mereka. Mencatat setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Setiap bulan, guru mengumpulkan dan melaporkan data mengenai kemampuan baca murid mereka. Baik, itu saja yang Yang keempat, guru melakukan observasi langsung di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang diperlukan. Observasi ini mencakup beberapa aspek penting seperti kemampuan membaca, pemahaman materi, respon terhadap metode pengajaran, interaksi sosial dan keterlibatan siswa. Dalam hal kemampuan membaca, guru memantau aktivitas seperti membaca mandiri dan presentasi. Guru mencatat siswa yang menunjukkan kesulitan seperti kesalahan dalam mengucapkan atau pemahaman, serta mereka yang membutuhkan perhatian tambahan. Melalui observasi ini, guru juga dapat mengidentifikasi siswa yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, baik itu kesulitan belajar, masalah perilaku, atau kebutuhan emosional. Guru akan bekerja sama dengan orang tua dan spesialis untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Itu yang dapat disampaikan. Sekian.
Nah, lalu selanjutnya yang kelima adalah kebijakan yang telah disusun. Jadi dalam masalah analisis kebijakan pendidikan ini ada kebijakan yang telah disusun oleh SD Bojong Sempur. Yang pertama yakni tanggung jawab wali kelas. Nah, wali kelas ini harus menangani masalah siswa sepenuhnya. Jadi penanganan masalah siswa sepenuhnya diserahkan kepada wali kelas yang berperan sebagai pembimbing utama bagi siswa. Nah, wali kelas ini diharapkan mampu menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan mengembangkan strategi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu selanjutnya adalah fasilitasi alat pembelajaran. Nah, sekolah menyediakan berbagai alat pembelajaran dan alat peraga untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, alat-alat ini dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Lalu selanjutnya sekolah juga menyiapkan dan mengadakan bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Nah, sekolah ini juga memberikan keringanan biaya dan bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Kenapa hal ini diadakan? Karena bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa yang mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Gitu. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan kebijakan yang akan ditetapkan oleh SDN Bojong. Jadi terkait kebijakan yang akan diterapkan di SDN Bojong ini adalah yang pertama adalah rapat sekolah. Jadi kepala sekolah di SDN Bojong 10 ini akan mengadakan rapat rutin yaitu setiap 6 bulan sekali. Ya. Yang mana rapat itu akan melibatkan guru dan juga staf-staf yang ada di sekolah terkait dengan metode pembelajaran apa yang akan digunakan nanti di sekolah itu. Yang kedua setelah itu adalah penyempurnaan kebijakan. Setelah rapat sekolah tadi, lalu disempurnakan lagi kebijakan yang akan dilakukan di SDN Bojong. Yang ketujuh, ada pengelolaan anggaran dan biaya. Jika kebijakan yang diusulkan memerlukan biaya yang besar, sekolah jarang langsung menyediakan anggaran karena alokasi dan dana dari bantuan operasional sekolah atau yang bisa disingkat dengan BOS sudah ditentukan, seperti 20% untuk buku dan sisanya untuk kebutuhan operasional lainnya. Jadi program yang memerlukan biaya yang besar dan berpotensi membebani orang tua siswa biasanya tidak disetujui oleh kepala sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi rutin di SDN Bojong Sempur. Untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dalam rapat awal pembelajaran itu dijalankannya dengan baik. Dan di sekolah SDN Bojong Sempur juga mengadakan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali. Kepala sekolah itu melakukan evaluasi terhadap wali kelas atau guru-guru dan staf-staf lainnya untuk mengetahui pembelajaran apakah program yang direncanakan sudah diterapkan sesuai aturan apa belum. Di sini saya akan menjelaskan nomor 9, tantangan sarana dan prasarana. Jadi di sini tantangan sarana dan prasarana itu sangat udah menjadi hal yang tidak aneh lagi ya, apalagi kita mempunyai lembaga. Yang pertama itu ketika siswa dan guru sudah siap untuk mengajar dan diajar, tapi sarana prasarana itu kurang memadai gitu. Jadi kurang dapat gitu zuk untuk menerima ilmu dan memberi ilmunya itu. Jadi kurang dapat rasanya itu. Jadi kayak
kayak bukan diajar sama kayak bukan diajar, kayak bukan mengajar sama diajar. Jadi kayak gitu. Sarana prasarana ini sangat benar-benar penting ya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru nih, kita mempunyai murid. Nah, kita mempunyai murid kan kita harus ngajar murid gitu. Ketika kita ngajar murid kita pasti butuh sarana prasarana seperti kelas atau kursi atau meja, itu sangat penting ya. Dari sarana prasarana itu kan membuat kita nyaman atau enggaknya itu. Jadi kalau kita belajar di luar atau tempat bebas lah gitu, pasti nanti efeknya itu banyak, seperti ya suara-suara luar yang dapat mengganggu ketika proses belajar mengajar. Nah, itu salah satu dampak negatif kalau sarana prasarana itu kurang lah. Nah, dari sini ketika tantangan sarana dan prasarana ini sudah mencukupi, nah kita balik lagi ke dukungan orang tua. Percuma kalau prasarana dan sarana sudah memadai tapi orang tua kurang mendukung. Nah, lalu yang ke-10 adalah penanganan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, dalam menghadapi siswa ABK, sekolah melakukan observasi terlebih dahulu. Jika tidak ada perkembangan yang signifikan pada siswa ABK, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa untuk mendiskusikan kemungkinan memindahkan anak ke sekolah yang lebih sesuai. Misalnya seperti ke sekolah luar biasa atau SLB. Nah, hal ini karena tidak semua guru di SDN Bojong Sempur itu memiliki pelatihan khusus dan memiliki kemampuan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini, gitu. Nilai siswa indikator keberhasilan dalam pendidikan di SDN Bojong Sempur diukur dari nilai siswa yang memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan. Presentasi masuk SMP negeri, jumlah siswa yang diterima di SMP negeri melalui jalur presentasi raport juga menjadi indikator keberhasilan pendidikan. Mengingat di SDN Bojong Sempur di Kecamatan Cikancung, siswa tidak bisa menggunakan jalur zonasi sehingga presentasi raport menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan SDN Bojong Sempur menghadapi berbagai tantangan dan terus meningkat kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Kebijakan yang matang, dukungan dari orang tua, dan evaluasi rutin menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Terima kasih dari saya, sekian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.